Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jessica. Di video kali ini aku mau bikin surat untuk penpal aku yang ada di Amerika. Oke, jadi ini kita sambil siapin dulu alat-alatnya. Ada beberapa bolpen yang mau aku siapin untuk dipakai. Kadang semua alat-alat yang udah aku siapin kayak brush pen atau spidol yang mau aku siapin itu nanti juga nggak kepake akhirnya, tapi ya nggak apa-apa, kita siapin aja. Jadi mungkin kalau ada yang bingung bikin surat gimana, so far aku sama ini kalau mau bikin surat, pertama aku bikin dulu surat utamanya. Jadi bisa dibikin dulu hiasannya, kayak bikin washi tape untuk menghias kertas di surat. Kita bisa memulai surat dengan menyapa nama teman penpal kita itu. Terus biasanya aku juga selalu bikin kota aku tinggal dan juga tanggal aku nulis suratnya. Nah, aku juga suka nempelin stiker di kertas surat aku supaya terlihat lebih lucu dan lebih cantik aja gitu. Aku juga suka nempelin washi tape di pinggiran kertas suratnya. Nah, terus sisa space yang gak aku tempelin stiker atau washi tape itu aku pakai untuk nulis surat. Karena biasanya aku banyak nulis, jadi ya biasanya space yang aku kasih lumayan luas karena supaya bisa memuat banyak tulisan aku. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, apa sih yang ditulisin di isi suratnya? Kita bisa nanya kabar, terus kita nanya mungkin dia usianya berapa, tinggal di mana, terus mungkin lagi sekolah atau belajar apa. Ya kayak biasanya lah ya. Terus kita juga bisa nanyain kayak, kalau aku sih biasanya suka nanya, kamu biasanya suka ngabisin waktu kamu dengan ngapain, kayak hobi kamu apa. Nah, terus selain itu aku juga bisa nanya kayak, kamu tertarik gak sama misalnya tentang psikologi? Kalau misalnya tertarik, kamu biasanya gimana? Apa kamu suka baca tentang itu atau bagaimana? Nah, kalau misalnya kita beda tempat tinggal atau beda negara sama penpal kita, biasanya aku suka nanyain kayak, kota tempat kamu tinggal itu terkenal dengan apa, kayak misalnya makanannya atau tariannya atau budaya apa yang terkenal dari situ gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan tertentu tentang isi apa aja yang ada dalam surat, itu bebas sih, tergantung apa yang ingin kamu tanyakan dan apa yang ingin kamu jadiin topik sama penpal kamu. Nah, kita tuh juga bisa kayak share playlist apa aja yang kita dengerin sama penpal kita. Selain playlist, biasanya aku juga suka nge-share list buku apa aja yang aku baca atau list favorit books yang aku punya. Nah, nanti penpal kita juga bisa ngirimin balik, jadi kita dapat rekomendasi gitu. Nah, sekarang saatnya bikin freebies atau goodies buat penpal kita.
Jadi freebies ini bisa isinya kayak sampel washi yang kita punya, kita kasih sedikit, kayak kita pisahkan sedikit di kartu buat atau di card itu, terus stiker atau kertas-kertas estetik atau memo atau apapun sih. Aku kasih klip juga gitu buat buat penpal aku. Apakah freebies ini harus? Jawabannya enggak ya, karena esensi dari kirim surat yang pertama tuh kan suratnya. Cuman kadang-kadang sih kalau aku sih suka aja kayak sharing stationery atau tukaran stationery gitu sama penpal. Biasanya soalnya kalau yang sama-sama perempuan biasanya pada suka, kecuali kalau penpalku cowok atau laki-laki biasanya ya mereka nggak terlalu suka kayak gitu. Ya mungkin bisa sharingnya bisa foto-foto ya, foto-foto atau hasil fotografi yang kita ambil, mungkin mereka lebih suka kayak gitu. Nah ini sekarang aku lagi ngehias amplop buat bikin suratnya lebih cantik aja pas nyampe di penpal aku namanya Violet ya. So bebas sih, ini nggak ada aturan tertentunya, seikut kreativitasnya kita aja gitu. Sekali lagi, apakah menghias surat itu esensial? Aku sih jawabnya mungkin nggak terlalu ya, karena memang esensi utamanya kirim surat tuh ya suratnya. Walaupun mungkin memang lebih asik aja kan kalau lihat suratnya bagus gitu, tapi tetap aja kalau misalnya kita belum bisa ngehiasnya, aku sih nggak masalah sih, karena yang penting dapat suratnya itu. Oke, kalau misalnya surat dan isinya sudah kita masukin semua dalam amplop, jangan lupa amplopnya di seal dan ditulisin alamat penerimanya yang lengkap ya. Kalau memang itu alamat internasional, ikutin kaidah alamatnya yang internasional. Terus jangan lupa kalau kita ngirimnya pakai perangko, jangan lupa ngirim perangkonya yang sesuai dengan tarif ongkirnya. Oke, segini dulu nulis surat bareng aku, semoga yang suka hasilnya ya. Segitu dulu videonya, see you on the next video, bye bye.